Organisasi Akatsuki adalah sekelompok shinobi yang berusaha ingin menciptakan perdamaian dunia dengan cara mereka sendiri. Walaupun tindakan mereka kebanyakan dipandang salah, tapi mereka berjuang untuk mewujudkan hal itu. Dalam mewujudkan tujuannya, Akatsuki beberapa kali dipimpin oleh orang yang berbeda. Ada yang berusaha mewujudkannya dengan cara saling memahami rasa sakit seseorang tanpa melakukan pertumpahan darah. Dan ada juga yang melakukan tindakan kekerasan agar tujuannya bisa dicapai. Sampai ada salah satu orang yang tidak terima karena idolanya mati, sehingga membuatnya ingin membangkitkan kembali organisasi Akatsuki, Yahiko, Nagato, dan Konan yang telah menjadi yatim piatu akibat Perang Dunia Shinobi ketiga. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk membuat sebuah organisasi sebagai cara untuk membawa kedamaian ke negara asalnya karena negaranya selalu terjebak dalam konflik peperangan dari 5 negara besar. Sebelum organisasi itu terbentuk, mereka bertiga didatangi oleh Obito, yang pada saat itu dia mengaku sebagai Madara, lalu mengajak mereka bertiga bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dunia melalui rencana mata bulan atau Mugen Tsukuyomi. Obito juga mengatakan kepada Nagato jika dia adalah reinkarnasi dari Rikudo Sanin. Obito menawarkan Nagato untuk mengajarinya mengendalikan kekuatan materi Negan. Akan tetapi Yahiko menolak bekerja sama dengan Obito karena adanya perbedaan pendapat dengan Obito cara menciptakan perdamaian dunia. Dan pada akhirnya Obito ditinggalkan sendirian oleh mereka bertiga. Setelah adanya kejadian tersebut, Yahiko memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi. Organisasi tersebut bernama Akatsuki, yang pada saat itu dipimpin oleh Yahiko. Akatsuki sendiri memiliki arti yaitu fajar. Waktu awal hari ketika matahari mulai terbit, alasan Yahiko menggunakan nama Akatsuki untuk menyambut masa depan baru yang cerah. Namun demikian Obito menyatakan hal yang sebenarnya kepada Konan, bahwa dialah yang mendorong Yahiko untuk membentuk organisasi Akatsuki. Keinginan Katsuki yang berusaha ingin menghentikan perang menarik perhatian shinobi Amegakure. Dengan alasan inilah, Akatsuki memiliki banyak anggota yang semuanya juga menginginkan perdamaian dunia. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini pun menjadi besar. Meski begitu, Yahiko menganggap dirinya hanya sebagai jembatan bagi Nagato, karena nantinya Nagato lah yang akan membawa perdamaian dunia. Dengan kekuatan materi neganya, pemimpin dari desa Amegakure yaitu Hanzo memuji dan mendukung organisasi Akatsuki karena kelompok tersebut berusaha ingin menciptakan perdamaian dunia. Bisa dibilang peran Akatsuki di sini sebagai pihak ketiga atau penengah untuk memberikan saran dan solusi kepada desa yang sedang berperang agar perang tersebut bisa berhenti dengan cepat. Yahiko saat itu juga berharap bahwa ideologinya ini tidak dilakukan di Amegakure saja, tapi dilakukan ke seluruh negara besar agar perdamaian dunia bisa dicapai. Yahiko yang mengetahui jika Iwagakure dan Konoha sedang ada konflik peperangan, ia pun mencoba melakukan negosiasi dengan mereka, namun mereka bertiga langsung diserang oleh shinobi Iwagakure. Melihat Yahiko dan Konan terdesak, Nagato pun langsung menggunakan kekuatannya. Tetapi tak disangka, di dalam pasukan tersebut ada Danzo dan Anburot yang sedang menyamar. Bisa dibilang Hanzo dan pasukannya di sini sedang melindungi desa Konoha di balik layar. Setelah melihat kekuatan dari Nagato, Danzo pun beranggapan bahwa kekuatan tersebut akan membahayakan desa Konoha di masa depan. Dengan hal ini dia pun langsung menghasut Hanzo, yaitu pemimpin desa Amegakure. Hanzo pun dibuat takut dengan keberadaan organisasi Akatsuki yang akan menggantikan kepemimpinannya di desa Amegakure. Lalu dia pun mulai bekerja sama dengan Danzo untuk menghancurkan organisasi Akatsuki. Di saat Konan sedang melakukan patroli di wilayah 7 Amegakure, bawahan Hanzo langsung menangkap Konan dengan gas beracun. Sampai akhirnya Konan pun dijadikan sandera oleh kelompoknya. Lalu Hanzo meminta Nagato untuk membunuh Yahiko atau Konan yang mati. Melihat hal itu, Yahiko langsung mengorbankan dirinya dengan berlari ke arah Nagato, membuatnya tertusuk oleh kunai yang dipegang oleh Nagato. Di sisi lain, semua anggota Akatsuki yang berniat ingin membantu Yahiko dibunuh semua oleh Obito dan Zetsu. Kemudian Nagato menggunakan kekuatannya, membuat pasukan Hanzo mati dengan jurusnya Nagato. Hingga akhirnya Hanzo pun memutuskan melarikan diri dari amukan Nagato dengan jurus teleportasinya. Dengan kematiannya dari Yahiko, kepemimpinan dari organisasi Akatsuki digantikan oleh Nagato. Dengan anggota Akatsuki generasi awal yang tersisa hanyalah Nagato dan Konan. Namun Nagato di sini mulai menyadari jika perdamaian dunia tidak bisa dicapai dengan caranya Yahiko, yaitu saling memahami rasa sakit seseorang. Nagato pun melakukan hal yang sebaliknya, dengan memberikan rasa sakit ke semua orang. Atas hal itu, Nagato bekerja sama dengan Obito untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan mengumpulkan semua monster biju
atau menangkap Jinchuriki. Meski begitu, Nagato tidak sepenuhnya mengikuti rencana Obito. Dia berniat menggunakan kekuatan biju tersebut untuk menguasai dunia agar semua negara besar tunduk kepadanya. Jadi bisa dibilang, ideologinya Nagato ini, semisal ada satu negara yang tidak mau tunduk kepadanya, maka dia akan menunjukkan kekuatannya kepada negara tersebut, sehingga membuat penduduk desanya merasakan rasa sakit dan menderita. Kekuatannya kepada negara tersebut, sehingga membuat penduduk desanya merasakan rasa sakit dan menderita. Negara lain yang melihat hal itu merasa tidak punya pilihan lain selain tunduk kepada Nagato. Jadi bisa dikatakan, sosok Nagato ini orang yang akan mengontrol kedamaian dunia. Untuk mewujudkan hal itu, Nagato dan Obito merekrut 10 shinobi tingkat S dari berbagai desa. Semua anggotanya yang bergabung memiliki tujuannya masing-masing, seperti Itachi dan Orochimaru yang bergabung ke Akatsuki karena memiliki suatu alasannya sendiri. Sementara Kisame tertarik dengan rencana mata bulan karena dia menginginkan dunia tanpa adanya kebohongan. Sebelum menangkap para biju, mereka harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Akatsuki pun menjadi tentara bayaran bagi negara-negara lain yang bertujuan untuk memonopoli pasar dunia shinobi. Misi shinobi yang awalnya dilakukan oleh shinobi dari desanya sendiri, sekarang mereka bergantung kepada jasa Akatsuki. Kepemimpinannya Nagato, Akatsuki terbilang cukup sukses dalam hal mengumpulkan uang. Karena banyak negara besar mempekerjakan Akatsuki dan melakukan pembunuhan yang tidak ingin dilakukan oleh desa-desa itu sendiri. Selama masa damai, Raikage keempat mengatakan jika negara Komogakure tidak pernah menggunakan jasa Akatsuki, sementara Iwagakure sering menggunakan jasa Akatsuki, terutama Tsuchikage ketiga yaitu Ohnoki, karena biaya menyewa Akatsuki sangatlah murah dan tingkat keberhasilan misinya 100%. Meski begitu, Akatsuki juga mengalami masalah dengan anggotanya, terutama Kakuzu yang selalu membunuh rekan satu timnya. Untuk mencegah hal itu, Conan merekrut Hidan untuk menjadi partnernya Kakuzu. Orochimaru di sini juga berusaha untuk mendapatkan tujuannya dengan mengambil tubuh Itachi dan juga mata Rinnegan-nya Pain. Namun upaya yang dilakukan oleh Orochimaru tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, sehingga membuatnya langsung meninggalkan organisasi Akatsuki. Meskipun demikian, Akatsuki masih tetap berusaha mengumpulkan monster biju, tapi ada juga yang ditugaskan untuk membunuh Orochimaru. Orang itu bernama Deidara dan Sasuke. Kekuatannya kepada negara tersebut, Ki masih tetap berusaha mengumpulkan monster biju, tapi ada juga yang ditugaskan untuk membunuh Orochimaru. Orang itu bernama Deidara dan Sasori. Deidara saat itu dengan percaya dirinya mengatakan jika dia telah berhasil membunuh Orochimaru dengan jurus peledaknya. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa Orochimaru berhasil melarikan diri dari mereka berdua dan membangun markas persembunyiannya di desa Otogakure. Di saat Pain, Conan dan Obito mencoba menangkap Jinchuriki ekor 3, ketika Obito berhasil mengendalikan Yagura dengan mata saringannya. Seiring berjalannya waktu dalam mengendalikan Yagura, dia pun mengetahui penyebab kematian Rin. Pada saat itu bahwa Rin dipaksa untuk dijadikan sebagai Jinchuriki Sanbi, yang bertujuan sebagai bom waktu menghancurkan desa Konoha. Atas desakan Rin tersebut, membuat Kakashi tanpa sengaja membunuh Rin menggunakan Chidorinya. Setelah mengetahui hal itu, Obito pun mulai melampiaskan kekesalannya kepada desa Kirigakure. Setelah beberapa waktu kemudian, desa Kirigakure dijuluki sebagai desa kabut berdarah. Di dalam side novel Sasuke Shinden, manipulasi yang dilakukan oleh Obito diketahui oleh Ao. Kemudian Ao melepaskan genjutsunya Obito. Sayangnya tindakan Ao ini membawa malapetaka karena Yagura kehilangan nyawanya. Setelah genjutsu tersebut dilepaskan, atas kejadian itu memaksa Obito meninggalkan Yagura, sehingga membuat Obito gagal menangkap Jinchuriki ekor 3. Karena terbawa perasaan kenangan masa lalunya. Pada saat itu Itachi dan Juzobiwa ditugaskan untuk membunuh daimyo dari desa air. Namun mereka di sini dihadang oleh Yagura dan para Anbu Kirigakure, sehingga Itachi dan Juzobiwa tidak punya pilihan lain selain melakukan pertarungan. Akibat pertarungan tersebut membuat Juzobiwa mati, sementara Yagura pingsan akibat terkena Amaterasunya Itachi. Walaupun demikian, episode Itachi dan Juzobiwa ini hanyalah filler, sebagai episode tambahan atau pengisi yang tidak ada hubungannya dengan cerita aslinya. Dari perkataan Deidara, Akatsuki telah berhasil menangkap 2 Jinchuriki sebelum Gaara, Han Jinchuriki ekor 5 dan juga Fu Jinchuriki ekor 7. Seperti yang kita ketahui, Gaara ditangkap oleh Akatsuki setelah memasuki seri dari Naruto Shippuden dan juga mata patung Gedomazo sudah memiliki 2 mata yang terbuka, maka kami berkesimpulan jika 2 Jinchuriki tersebut ditangkap sebelum memasuki seri dari Naruto Shippuden. Dari informasi yang berhasil kami dapatkan di novel
Anggota Akatsuki yang menangkap Jinchuriki ekor 5 adalah Conan, sementara Jinchuriki ekor 7 dilakukan oleh Kakuzu. Itachi dan Kisame diberikan tugas oleh Pain untuk menangkap Jinchuriki ekor 9, akan tetapi Itachi dan Kisame gagal menangkap Naruto, karena dia saat itu dilindungi oleh salah satu ninja Sannin yaitu Jiraiya. Tapi yang kita ketahui bahwa Itachi tidak sepenuhnya berniat menangkap Naruto. Itachi hanya ingin memastikan keberadaan dari adiknya setelah tidak adanya lagi Hokage ketiga yang berperan melindungi Sasuke. Setelah kejadian tersebut, organisasi Akatsuki benar-benar tidak aktif lagi. Bisa dibilang organisasi Akatsuki tiba-tiba menghilang. Di animenya tidak begitu dijelaskan kenapa Akatsuki tidak melakukan pergerakan lagi. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Onoki tidak bisa lagi menyewa jasa Akatsuki. Mau tidak mau, kakek tua ini harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik desanya. Ini adalah spekulasi kenapa Akatsuki tidak aktif bertahun-tahun. Yang pertama karena Yagura mati bersamaan dengan monster bijunya, maka Akatsuki tidak punya pilihan lain selain menunggu Sanbi berinkarnasi atau hidup kembali karena tujuan mereka menangkap semua monster biju. Yang kedua, seorang Jinchuriki sudah pasti keberadaannya sangat dirahasiakan oleh desanya sendiri. Untuk mengetahui hal itu, Akatsuki harus melakukan riset terhadap Jinchuriki, di mana keberadaannya dan juga di mana mereka bisa ditemukan. Dengan alasan inilah kenapa Akatsuki semua anggotanya dari berbagai desa, karena Obito ingin mengetahui identitas Jinchuriki dari setiap desa masing-masing. Seperti yang kita ketahui, keamanan desa Konoha terbilang cukup kuat dibandingkan dengan desa yang lain. Kenapa organisasi Akatsuki bisa mengetahui bahwa Naruto adalah seorang Jinchuriki? Kemungkinan besar Akatsuki mendapatkan informasi tersebut karena Itachi dulunya berasal dari desa Konoha. Yang ketiga, karena Akatsuki masih perlu mengumpulkan uang lebih banyak lagi untuk menangkap seorang Jinchuriki. Sudah pasti anggotanya sudah siap kehilangan nyawanya, maka bayaran untuk melakukan hal itu sangatlah mahal. Jika mereka melakukannya dengan sukarela atau dibayar dengan harga rendah atau gratis, maka dapat dipastikan Kakuzu yang pertama kali keluar dari organisasi Akatsuki. Karena Kakuzu dikenal sebagai shinobi mata duitan, setelah bertahun-tahun tidak aktif, Akatsuki mulai melakukan pergerakan kembali di seri Naruto Shippuden, sehingga nama Akatsuki pun mulai terangkat kembali dari bayang-bayang, berkat Deidara dan Sasori yang berhasil menangkap Jinchuriki ekor 1. Namun bayaran untuk hal itu, Sasori tewas dalam pertarungan, karena shinobi Konoha dan shinobi Sunagakure bekerja sama untuk menyelamatkan Gaara. Dengan kematiannya Sasori, Tobi atau Obito mengambil kesempatan untuk bergabung ke Akatsuki secara resmi, dan pada akhirnya Tobi berhasil masuk ke Akatsuki dengan menggantikan Sasori, dan dia di sini berpartner dengan Deidara. Kemudian Tobi dan Deidara ditugaskan untuk menangkap Sanbi, dan mereka berdua berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Sementara Hidan dan Kakuzu pergi ke tempat Jinchuriki ekor 2, dan mereka berhasil mengalahkan Yugi Toni dengan kemampuan Hidan sebelum dihadang oleh para shinobi Konoha. Hidan dan Kakuzu juga sempat melakukan pertarungan dengan Chiriku. Seperti yang kita ketahui, mereka berdua telah dijuluki sebagai Immortal Combo atau pasangan zombie. Semisal tubuh Hidan terpotong-potong, Kakuzu masih bisa memulihkannya dengan menjahitnya kembali, sementara Kakuzu bisa mengeluarkan jurusnya sembarang arah tanpa perlu khawatir jika Hidan terbunuh dengan jurusnya Kakuzu. Meski begitu, berkat kecerdasan Shikamaru, pasangan zombie tersebut bisa dikalahkan. Setelah beberapa waktu, kemudian Itachi dan Kisame diberikan misi untuk menangkap Jinchuriki ekor 4. Akan tetapi yang melakukan misi tersebut hanya Kisame saja, karena dia ingin melawan Roshi sendirian tanpa bantuan Itachi. Meski Kisame telah berhasil mengalahkan Jinchuriki ekor 4, Kisame mengatakan jika pertarungan melawan Roshi tidaklah mudah. Sangat sulit melakukan pertarungan tanpa membunuh orang itu. Seiring berjalannya waktu, dua anggota Akatsuki mati lagi. Deidara mati akibat melawan Sasuke, karena dia ingin melampiaskan kekesalannya kepada Sasuke yang telah membunuh Orochimaru lebih dulu daripada dirinya. Sedangkan Itachi mati di tangan adiknya. Seperti yang kita ketahui, sebelum melakukan pertarungan dengan Sasuke, Itachi memiliki penyakit yang mematikan. Jadi secara fisik, kondisi Itachi saat itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang mengatakan jika penyakit Itachi ini mirip seperti Kimimaru, yaitu sejenis penyakit pernapasan. Meski kondisi fisiknya terus memperburuk, Itachi dengan sengaja mengulur waktu pertarungan untuk memaksa Orochimaru keluar dari segel kutukannya Sasuke. Itachi yang mengetahui jika tubuhnya sudah mencapai batasnya, dia pun mendekati Sasuke untuk menyentuh dahinya. Setelah melakukan hal itu, Itachi pun mati karena banyak anggota Akatsuki yang gugur dalam menjalankan misinya. Tobi menyuruh Nagato untuk mengambil peran dalam penangkapan monster biju. Nagato pun menerima perintah tersebut dan melakukan penangkapan pada Jinchuriki ekor 6. Kemudian 6 anggota Pain
langsung melakukan pertarungan dengan Utakata. Dan ini pertama kalinya bagi Akatsuki melakukan penangkapan Jinchuriki dengan 6 orang. Biasanya mereka bergerak dengan 2 orang atau berpasangan. Utakata yang dikeroyok oleh 6 anggota Pain tidak bisa berbuat apa-apa, dan alhasil Akatsuki berhasil mengalahkan Utakata dengan mudah setelah Akatsuki melakukan penyegelan terhadap Utakata. Tak lama setelah itu, 6 anggota Pain tiba di Konoha untuk menangkap Jinchuriki ekor 9. Banyak dari para shinobi Konoha yang gugur saat melawan 6 Pain, dan puncaknya ketika Nagato menggunakan jurusnya yaitu Shinra Tensei, membuat desa Konoha hancur lebur. Setelah Nagato menggunakan jurus tersebut, tiba-tiba saja Naruto datang di hadapan 6 anggota Pain, dan mereka berdua pun langsung melakukan pertarungan. Setelah melakukan pertarungan yang begitu sengit, hingga akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Naruto. Setelah Nagato bertemu dengan Naruto, dia mulai meragukan tujuan arah Akatsuki yang sekarang sejak kematiannya Yahiko. Setelah mendengar cerita rasa sakitnya Nagato, kemudian Naruto mengatakan, jika perdamaian dunia tanpa pertumpahan darah layak untuk dicapai, tidak peduli betapa mustahilnya itu, aku akan berusaha mewujudkannya. Meski dunia mengutuk perdamaian dunia, aku akan menghilangkan kutukan itu, karena itulah jalan ninjaku. Mendengar jawaban Naruto tersebut, Nagato mulai mempercayakannya kepada Naruto tentang perdamaian dunia yang sesungguhnya, yang tidak pernah bisa dia capai. Untuk menebus semua kesalahan langkah yang diambilnya, Nagato pun menggunakan jurus terlarang dengan menghidupkan kembali penduduk desa Konoha yang telah mati akibat serangannya. Setelah menggunakan jurus terlarang tersebut, Nagato pun mati. Dengan kematiannya Nagato, Konan pun mengatakan tujuannya kepada Naruto. Dengan kematian dari mereka berdua, aku tidak punya alasan lagi berada di Akatsuki. Mulai sekarang aku akan meninggalkan organisasi ini. Konan pun mempercayakan impian Amegakure kepada Naruto sebelum masuk ke pemimpinannya Obito. Kami akan membahas identitas asli 6 anggota Pain. Yang pertama adalah Tendo, memiliki kemampuan gravitasi, dan ini merupakan tubuh utama Pain. Identitas asli dari tubuh ini adalah Yahiko, salah satu dari 3 anak yatim Amegakure, yang menjadi murid Jiraiya. Jadi setelah Yahiko mati, Nagato pun menjadikan jasad Yahiko sebagai Devapat atau Tendo, dan sekaligus juga menjadikannya pemimpin Akatsuki. Karena pada dasarnya, menurut Nagato sendiri, pemimpin sejati Akatsuki adalah Yahiko, meskipun arah dari tujuan organisasi ini sudah menyimpang sejak kematiannya Yahiko. Yang kedua adalah Asurapat atau Surado, memiliki kemampuan layaknya seperti robot. Tubuhnya sendiri dapat berubah menjadi senjata, seperti mengeluarkan laser, bahkan proyektil. Kekuatan dari Surado sangatlah luar biasa. Dia bahkan berhasil memutuskan lengan Jiraiya. Identitas asli tubuh ini masih belum diketahui siapa namanya, dan juga dari mana asalnya. Namun sebelum menjadi Asurapat atau Surado, dia pernah bertemu dengan Jiraiya. Kemampuan asli orang tersebut adalah Kugutsu atau pengendali boneka. Namun tak diketahui bagaimana cara ia mati. Yang ketiga adalah Human Pad atau Nintendo, memiliki kemampuan bisa menarik jiwa seseorang di tubuhnya. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala target, dia juga bahkan bisa membaca pikiran. Berkat hal itu dia dapat mengetahui informasi rahasia yang sangat dijaga, yaitu keberadaan Jinchuriki ekor 9 di Gunung Myoboku. Identitas asli tubuh ini hanya diketahui dari mana asalnya. Ketika Jiraiya melakukan perjalanan, dia sempat bertemu dengan Jiraiya, dan dia berasal dari desa Takigakure. Untuk nama orang tersebut masih belum terungkap, dan juga ada bagaimana ia mati. Yang keempat adalah Animal Pan atau Chikusudo, memiliki kemampuan yang bisa memanggil hewan untuk membantunya melakukan pertarungan. Semua hewan yang dipanggilnya memiliki mata Rinnegan, maka dapat dipastikan kekuatan dari hewan tersebut sangatlah luar biasa. Identitas asli tubuh ini namanya masih belum diketahui, namun dia berasal dari klan Fuma. Dia juga sempat bertarung dengan Jiraiya dan mendapatkan luka goresan di dahinya. Di saat telah menjadi bagian 6 anggota Pain, dia juga bertarung dengan Jiraiya lagi. Akan tetapi dia berhasil dikalahkan oleh Jiraiya, dan tubuhnya langsung diteliti di desa Konoha. Karena telah berhasil dikalahkan oleh Jiraiya, Nagato menggantikannya dengan Ajisai, seorang ninja perempuan dari desa Amegakure. Dia dikenalkan di anime saat mengikuti ujian Chunin. Kemampuan dari Ajisai mirip seperti Tenten, bisa memanggil senjata peralatan ninja dengan sebuah segel, namun tak diketahui bagaimana cara ia mati. Yang kelima adalah Pertapat atau Gakido, memiliki salah satu kemampuan yang paling berguna, yaitu bisa menyerap serangan berbasis cakra dan ninjutsu. Namun kemampuan ini akan sia-sia saja jika musuhnya adalah orang yang akan mengandalkan taijutsu saja. Saat beradu taijutsu dengan Naruto, dia berhasil dikalahkan dengan cepat. Identitas asli tubuh ini belum terungkap, tapi ia berasal dari desa Kusagakure. Kemampuan asli dari orang tersebut masih belum diketahui dan juga bagaimana dia bisa mati. Yang keenam adalah Narakapat atau Jikopudo,
memiliki kemampuan yang bisa memanggil Raja Neraka untuk menarik jiwa dari lawannya dan juga bisa menghidupkan seseorang yang dia inginkan. Bisa dibilang ini adalah salah satu pain yang paling berharga, tetapi pain yang keenam ini tidak terlalu kuat. Dia juga sempat berhasil dikalahkan oleh Konohamaru dengan rasengan miliknya. Identitas asli tubuh ini masih belum diketahui siapa namanya dan juga dari mana asalnya. Namun sebelum menjadi bagian 6 anggota Pain, dia dulunya adalah seorang pendeta dan pernah bertemu dengan Jiraiya secara singkat. Kepemimpinan organisasi Akatsuki di bawah kendalinya Obito. Kami ingatkan kembali lagi, jika Obito awalnya mendekati Nagato untuk memanfaatkan kemampuan materi neganya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantunya menyelesaikan rencana Mata Bulan atau Mugen Tsukuyomi. Selama bertahun-tahun, dia berada dalam bayang-bayangnya Akatsuki dan membiarkan Nagato menjadi pemimpin Akatsuki, lalu memanipulasi Nagato untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, khususnya menangkap 9 monster berekor sehingga dia bisa membangkitkan monster Jubi, kemudian menggunakan Jubi sebagai sarana genjutsu yang tak terbatas kepada dunia untuk mengakhiri semua konflik yang ada di dunia dan menjebak mereka semua berada di dalam mimpi. Sebelum kematian Nagato, Obito mengambil peran yang cukup besar seperti kematian Uchiha Itachi dengan menahan Shinobi Konoha yang ingin ikut campur dengan pertarungan antara Itachi dan juga Sasuke. Obito juga mengungkapkan identitas aslinya kepada Kisame, yang waktu dulu Obito dan Kisame sempat bekerja sama di Kirigakure. Setelah mengetahui identitas aslinya Tobi, Kisame pun senang bisa bekerja sama kembali dengan Obito. Dan Obito meyakinkan Sasuke dan tim Taka untuk bergabung ke dalam organisasi Akatsuki setelah banyaknya kerugian yang telah dialami oleh Akatsuki. Namun dengan masuknya Sasuke ke Akatsuki, bagi Obito hal itu adalah pertukaran yang sepadan. Tim Taka awalnya tampak berhasil menangkap Killer Bee. Akan tetapi Sasuke tidak mengetahui yang dia bawa hanyalah seorang bunshin dari Killer Bee yang terbuat dari ujung tentakelnya Hachibi. Tak lama setelah itu, Zetsu melaporkan kepada Obito jika Nagato telah gagal menangkap Jinchuriki ekor 9. Mengetahui hal itu, Obito merasa cukup gelisah dengan laporan itu, dan terlebih lagi, Nagato sampai berkhianat kepadanya, yang awalnya jurus Rinne Tensei-nya digunakan untuk menghidupkan kembali Madara, malah digunakan Nagato ke penduduk desa Konoha. Obito pun terpaksa mengambil tindakan yang cukup drastis dengan menyuruh Kisame untuk menangkap Killer Bee, sekaligus juga mencuri informasi kekuatan perang dari 5 negara besar, sedangkan tim Taka dan Sasuke menyerang pertemuan 5 Ikkyū, sementara dirinya menemui Naruto di negara besi. Untuk mengatasi kegelisahannya, Obito saat itu ingin mengetahui apa yang membuat Nagato sampai berkhianat kepadanya. Karena Obito tidak dapat menemukan jawabannya, dia malah memberitahu kebenaran tentang klan Uchiha dan juga bagaimana Sasuke jatuh ke dalam kegelapan. Mereka semua di sini meragukan perkataan dari Obito, tapi dia tidak memperdulikan hal itu dan Obito pun langsung pergi menggunakan kamuinya. Ketika Sasuke hampir dibunuh oleh para Kage, Obito langsung menyelamatkannya, lalu mengirimkan Sasuke ke dimensi Kamui bersamaan dengan Karin untuk menyembuhkan lukanya Sasuke. Obito di sini langsung memperkenalkan dirinya sebagai Madara di hadapan para Kage, kemudian menjelaskan rencana Mata Bulan kepada mereka semua dan meminta kepada para Kage untuk menyerahkan Kyuubi dan Hachibi. Karena para Kage menolak permintaan Obito, dia langsung mendeklarasikan Perang Dunia Shinobi keempat. Obito mendeklarasikan perang dan membantu Sasuke membalaskan dendam kepada Danzo. Tiba-tiba saja, Kabuto datang ke markas Akatsuki untuk menemui Obito. Di sini Kabuto berniat untuk memperkuat pasukan perangnya. Obito dengan melakukan Edo Tensei, anggota Akatsuki terdahulu. Awalnya Obito menolak bekerja sama karena Kabuto menginginkan Sasuke sebagai pertukaran negosiasinya. Namun ketika Kabuto menunjukkan Edo Tensei Uchiha Madara, Obito pun terpaksa menerima tawaran kerjasama dari Kabuto. Tapi dengan catatan, Obito akan memberikan Sasuke setelah memenangkan perang ini. Setelah mereka berdua memutuskan bekerja sama, Obito pergi ke desa Megakure dengan tujuan untuk mengambil materi neganya Nagato. Karena Konan menolak memberitahu mayat Nagato, dia pun melakukan pertarungan dengannya. Obito pun harus membunuh Konan agar bisa mengetahui mayat Nagato dan mengambil materi neganya. Setelah beberapa waktu kemudian, Setsu menerima laporan tentang misi Kisame, bahwa Kisame telah gagal menangkap Jinchuriki ekor 8. Meski telah gagal, organisasi Akatsuki masih tetap diuntungkan, karena Kisame berhasil mendapatkan informasi kekuatan perang dari 5 negara besar. Informasi dari Kisame tersebut sangat menguntungkan bagi Akatsuki, sehingga Kabuto bisa memperkirakan kekuatan perang dari 5 negara besar. Kabuto yang telah berhasil mendapatkan tubuh Yamato, dia pun memanfaatkan sel Hashirama dari tubuh Yamato untuk memperkuat pasukan Zetsu Putih. Penjelasan tentang cincin Akatsuki. Ketika ada seseorang yang bergabung ke Akatsuki,
member baru tersebut akan diberikan sebuah cincin. Cincin ini menandakan bahwa dia sudah menjadi bagian dari organisasi Akatsuki atau melambangkan keanggotaan. Fungsi cincin tersebut untuk menyegel monster biju ke dalam patung Gedomazo. Setiap anggota Akatsuki memiliki posisi cincin yang berbeda karena posisi cincin ini nantinya akan menentukan posisi mereka berdiri di patung Gedomazo di saat mereka ingin melakukan penyegelan pada monster biju. Setiap cincin Akatsuki memiliki arti atau kanji yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti Pain, yang kata kanjinya Rei, artinya kosong, yaitu 0 menandakan bahwa Pain sudah tidak lagi memiliki apapun dalam dirinya. Contohnya seperti emosi, ekspresi yang keseluruhan menggambarkan kehampaan. Cincin dari Akatsuki sangatlah spesial dan tidak tergantikan, karena mencari pengganti cincinnya akan lebih sulit dibanding mengganti anggota Akatsuki. Hal ini terbukti ketika Sasori mati. Zetsu dan Tobi bersusah payah mencari cincin milik Sasori. Selain itu juga di saat Deidara kehilangan lengannya akibat terkena kamuinya Kakashi, Deidara pun bergegas mencari cincin miliknya yang hilang. Tapi beruntungnya cincin tersebut berhasil ditemukan oleh Tobi dan Zetsu, dan bukti yang paling kuat ketika Orochimaru keluar dari anggota Akatsuki dengan membawa cincinnya. Meski demikian patung Gedomazo masih tetap bisa digunakan, tapi efeknya penyegelan monster biju pun akan memakan waktu yang lama karena anggota Akatsuki yang kehilangan cincinnya tidak bisa ikut andil dalam melakukan penyegelan monster. Obito pun juga sempat kehilangan cincin miliknya ketika bertarung melawan Conan, namun karena Obito berhasil mendapatkan mata Rinnegan dari Nagato, maka fungsi cincin ini tidak lagi diperlukan karena syarat untuk mengendalikan patung Gedomazo harus memiliki mata Rinnegan. Meski begitu, yang bisa mengendalikan patung Gedomazo secara penuh hanyalah keturunan dari darah Uchiha dan Senju atau Uzumaki. Banyak juga yang mengatakan bahwa cincin Akatsuki juga bisa memanggil semua anggota Akatsuki dalam satu tempat, seperti jutsu komunikasi hologram yang mengirimkan klon cakra untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi menurut pendapat kami, ini adalah kekuatan dari Pain, bukanlah berasal dari cincin tersebut. Contohnya saja seperti Pain meminjam cakra Itachi dan Kisame sebanyak 30% untuk membuat klon dirinya. Jutsu ini mirip seperti komunikasi hologram, dan tiba-tiba saja klon mereka berdua langsung tiba di hadapan para shinobi Konoha. Semenjak Pain atau Nagato kalah, kita tidak lagi diperlihatkan jutsu komunikasi hologram, dan ini diperkuat ketika Sasuke gagal menangkap Killer Bee. Obito langsung menemui Kisame, berhadapan secara langsung, padahal dirinya sendiri disibukkan untuk menyatakan perang kelima negara besar. Kenapa Obito tidak menggunakan jutsu hologram saja, daripada harus menemui Kisame secara langsung, padahal mereka berdua masih memakai cincin Akatsuki. Walaupun ini episode filler, tapi kita diperlihatkan bahwa Nagato menggunakan jutsu komunikasi hologram, padahal mereka saat itu tidak memakai cincin Akatsuki. Jadi kesimpulannya, menurut kami, fungsi cincin tersebut hanya untuk menyegel monster biju ke dalam patung Gedomazo. Selama 2 hari perang, Akatsuki dan pasukan aliansi Shinobi mengalami banyak korban. Namun Naruto dan Killer Bee melakukan upaya terbaik mereka untuk membantu peperangan ini. Di saat Zetsu Putih sebagian besar telah dikalahkan, dan juga Kabuto dipaksa menghentikan jurus Edo Tensei oleh 2 bersaudara, yaitu Itachi dan Sasuke. Melihat hal itu, Obito pun tidak punya pilihan lain. Dia mencoba membangkitkan Jubi lebih awal, atau sebelum waktunya, dengan memasukkan sebagian kecil cakra Gyuki dan Kurama. Atas hal itu, kebangkitan Jubi sudah memenuhi syarat. Namun kebangkitan Jubi tersebut akan sedikit terlambat, atau bisa dibilang Jubinya belum memasuki wujud sempurnanya. Sementara di sisi lain, Madara yang berhasil membatalkan jurus Edo Tensei-nya Kabuto membuatnya masih bisa tetap hidup, meski pengguna jurus tersebut sudah melepaskannya. Setelah mengalahkan 5 Kage, Madara pun langsung pergi ke medan perang untuk membantu Obito. Tak lama setelah itu, para Hokage terdahulu pun datang ke medan perang untuk membantu pasukan aliansi Shinobi. Kemudian kedua belah pihak pun langsung melakukan pertarungan, yang pada akhirnya membuat Obito menjadi Jinchuriki Jubi. Walaupun Jinchuriki Jubi milik Obito terbilang masih belum sempurna karena Kurama dan Gyuki masih belum berhasil ditangkap, tapi kekuatan Obito pada saat itu meningkat drastis sampai membuat pasukan aliansi Shinobi, bahkan para Kage terdahulu, kewalahan menghadapi dirinya. Meski begitu, berkat kerja sama pasukan aliansi Shinobi dan juga Naruto dan Sasuke, Obito berhasil dikalahkan. Dengan kekalahannya Obito, skema Akatsuki dari Obito pun telah berakhir. Dengan ceramah no jutsunya Naruto, Obito mengalami perubahan hati, membuatnya ingin menebus kesalahannya dengan menggunakan jurus terlarang, dengan menghidupkan semua orang yang telah mati akibat perang yang Obito mulai sebelum jurus itu teraktifkan Zetsu Hitam. Tiba-tiba langsung mengambil alih tubuh Obito
dan memaksanya menggunakan jurus tersebut kepada Madara. Alhasil Madara berhasil hidup kembali. Dengan hal ini mata Rinnegan bekas Edo Tensei pun hancur. Akibat Madara telah berhasil hidup kembali. Setelah beberapa waktu, kemudian Zetsu Putih berhasil menemukan mata kanannya Madara yang telah Obito sembunyikan, lalu memberikan mata tersebut kepada Madara. Atas hal itu membuat Madara bisa memanggil patung Gedomazo, kemudian bersiap melakukan penangkapan kepada semua monster biju. Hingga akhirnya Madara pun berhasil menangkap mereka semua. Tapi tiba-tiba saja Sasuke datang untuk menyerang Madara. Akan tetapi Sasuke dengan mudah dikalahkan oleh Madara. Kemudian Madara memanggil Jubi, lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri, sehingga membuat Madara menjadi Jinchuriki Jubi yang sempurna. Sementara di sisi lain, Naruto dan Sasuke sedang sekarat. Tak lama kemudian, Madara terlibat pertarungan dengan Guru Gai. Guru Gai di sini mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Madara dengan membuka gerbang ke-8, yaitu Hachimontonko. Pertarungan antara mereka berdua sangatlah epik. Walaupun Guru Gai terlihat lebih unggul dalam pertarungan, namun sayangnya, Gai kalah dalam pertarungan karena Madara mempunyai kemampuan regenerasi Jubi. Serangan terakhir dari Gai berhasil diatasi oleh Madara. Kemudian Madara melawan Naruto dan Sasuke lagi, yang pada saat itu mereka berdua telah mendapatkan kekuatan dari Rikudo. Tak lama setelah berlangsungnya waktu, Madara juga memperoleh kekuatan dari pohon Shinju, dan mereka di sini pun langsung melakukan pertarungan kembali. Di saat Madara berhasil bertukar bayangannya dengan limbonya, dia langsung menuju ke tempat Kakashi untuk mencuri mata saringannya. Di sisi lain, Obito saat itu meminta kepada Sakura untuk menghancurkan mata Rinneganya. Namun Sakura ragu melakukannya, karena sudah menganggap Obito sebagai bagian dari aliansi shinobi. Sampai pada akhirnya, Madara berhasil memasuki dimensi milik Obito dan mulai menyerang mereka berdua. Karena Sakura gagal melakukannya, maka Madara berhasil mendapatkan kembali mata Rinneganya. Kemudian Madara dan Zetsu Hitam keluar dari dimensi dengan dapatnya 2 mata Rinnegan beserta kekuatan dari pohon Shinju, sehingga Madara bisa membangkitkan mata Rinrei Saringan. Lalu dia pun mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Dengan hal ini tujuan sebenarnya Akatsuki berhasil terwujudkan, namun tiba-tiba saja Zetsu Hitam langsung menusuk Madara dari belakang dan mengungkapkan tujuan yang sebenarnya jika dirinya telah merencanakan ini berabad-abad yang lalu. Dengan memanfaatkan keturunan Indra yaitu klan Uchiha seperti Madara, Obito dan juga Akatsuki, yang digunakan sebagai pion belaka untuk mencapai tujuannya, yaitu membangkitkan ibunya yang bernama Otsutsuki Kaguya. Kaguya yang melihat bahwa Naruto dan Sasuke memiliki cakra kedua anaknya, dia pun berkeinginan untuk mengambil kembali kekuatan tersebut dengan mengalahkan mereka berdua. Tapi dengan bantuan Obito dan juga Kakashi, tim 7 pun berhasil mengalahkan Kaguya. Dia pun memastikan bahwa Zetsu Hitam disegel bersamaan dengan ibunya. Setelah berhasil mengalahkan Kaguya, Madara di sini berhasil tersadar atas perbuatannya. Semua yang telah dilakukan oleh Madara selama ini ternyata salah, karena Madara sangat membenci orang yang berdiri di belakangnya. Jadi bisa dikatakan, Madara ingin mewujudkan impiannya sendiri tanpa melibatkan generasi selanjutnya. Sedangkan Hashirama, dia mewariskan impiannya ke generasi selanjutnya. Di sini Madara mengatakan kepada Hashirama, jalan yang kau pilih mungkin adalah jalan yang benar. Impianku saat ini telah mati, sedangkan impianmu masih hidup. Kemudian Naruto dan Sasuke melakukan pertarungan terakhir mereka di lembah kematian, yang pada akhirnya membuat Sasuke mengakui keberadaan Naruto, dan juga dia menyatakan bahwa dirinya telah kalah dari Naruto. Atas kejadian tersebut, akhirnya Sasuke menerima untuk melepaskan jurus Mugen Tsukuyomi dengan Naruto. Dengan dilepaskannya jurus Mugen Tsukuyomi, kepemimpinan organisasi Akatsuki dari Madara pun berakhir. Meski Madara telah mati, ada seseorang yang mencoba mengikuti jejak Uchiha Madara. Orang itu bernama Gario. Gario sendiri bertubuh kecil, dengan rambut putih panjang dan berjanggut. Dia tampak buta di salah satu matanya. Dalam novel Kakashi Hiden, 1 tahun telah berakhirnya Perang Dunia Shinobi keempat. Ada sebuah organisasi yang bernama Ryuha Busodome atau Aliansi Persenjataan Ryuha. Pemimpin dari organisasi tersebut bernama Gario. Tujuan dari organisasi ini untuk membebaskan dunia dari uang korupsi dengan mengikuti jejak Uchiha Madara. Pada saat itu Naruto dan Sei pergi ke negara ombak untuk menangkap Gario. Ketika mereka berdua menemukan tempat organisasi tersebut, Naruto langsung menyerang Gario. Naruto di sini berhasil menangkap Gario dengan mudah dengan menggunakan Tajukage Punshin miliknya. Namun Naruto kesulitan saat melawan pengawal Gario yang bernama Kahyo, seorang kunoichi dari Kirigakure yang memiliki kemampuan elemen es. Karena Naruto kesulitan melawan Kahyo,
dia hanya menangkap Garyo, si pemimpin dari organisasi tersebut, dan langsung bergegas menaiki burung Sai, lalu pergi dari tempat itu, dan sampai pada akhirnya, Garyo ditempatkan di penjara Kastil Hosuki, seperti yang kita ketahui bahwa Mui telah mati. Yang menjaga Kastil Hosuki sementara adalah Shinobi Konoha. Karena pemimpin mereka telah dipenjara, anggota aliansi persenjataan Ryuha pun tidak tinggal diam saja. Tak lama setelah Naruto mendapatkan tangan palsunya, Kakashi dan Gai mencoba menaiki Tobishimaru, yaitu transportasi kapal terbang pertama kalinya. Kapal terbang tersebut telah dibajak oleh anggota aliansi persenjataan Ryuha dan meminta kepada Kakashi untuk melepaskan Garyo di penjara Kastil Hosuki. Jika Konoha mencoba melibatkan Naruto, maka kapal terbang tersebut akan langsung diledakkan. Setelah melakukan negosiasi yang panjang, meskipun Kahyo adalah seorang musuh, tetapi setelah ia tobat atau menjadi baik, Kakashi menyarankan Kahyo untuk menjadi sipir di penjara Kastil Hosuki untuk menggantikan posisi Mui. Setelah beberapa bulan kemudian, para Kage berkunjung ke Kastil Hosuki untuk memberikan persetujuan atas posisinya. Kahyo sebagai sipir. Raikage di sini ingin melihat kemampuan Kahyo dengan mengajaknya bertarung. Raikage pun mengeluarkan teknik pelepasan listrik atau lariat, namun sejatinya Raikage saat itu belum sepenuhnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ketika keduanya saling bertukar serangan, Kahyo menyerang bagian dada Raikage, lalu di hadapan Raikage, dia hanya perlu menjentikkan jarinya. Hanya dengan itu, pertandingan mereka pun berakhir. Janggut Raikage pun langsung membeku seketika. Sang Raikage pun kehilangan janggut kejantanannya. Para Kage yang melihat kejadian itu memutuskan bahwa Kahyo sudah lebih dari cukup untuk menjadi sipir. Setelah 4 bulan kemudian, Kakashi ingin membaca surat keputusan dari 5 Kage terhadap posisi Kahyo, dan juga apakah benar jika Kahyo telah mempermalukan Raikage keempat dalam pertarungan. Setiap Kakashi ingin membaca surat tersebut, selalu saja dia disibukkan oleh penduduk desa, dan terlebih lagi Naruto telah menyebarkan rumor bahwa Kakashi dan Kahyo telah menjalin sebuah hubungan. Tampaknya banyak orang yang salah mengartikan hubungan Kakashi dan Kahyo. Setelah mengetahui jika ini adalah perbuatan Naruto, Kakashi pun langsung kesal dan memukul Naruto. Namun setelah Kakashi mengetahui niat Naruto tersebut, bahwa Naruto hanya kesal karena telah dikucilkan oleh semua urusan ini, Kakashi pun langsung meminta maaf kepada Naruto dan berniat menebus kesalahannya dengan mentraktir Naruto makan ramen Ichiraku. Sekedar informasi, jadi urutan pemimpin penjara Kastil Hosuki, yang pertama adalah Mui, lalu yang kedua adalah Kahyo. Dengan kemampuan elemen es miliknya, dia mempunyai cara yang lebih unik dibandingkan Mui saat menahan narapidana. Kemudian yang ketiga adalah Mojo, yaitu di saat eranya Boruto. Belum begitu banyak diketahui tentangnya, namun sepertinya dia satu klan dengan Mui. Meskipun Akatsuki telah kalah dalam Perang Dunia Shinobi keempat, namun setelah 15 tahun berakhirnya perang, mantan subjek tes eksperimen Orochimaru yaitu Uchiha Shin mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Uchiha Itachi. Bisa dibilang Shin di sini sangat mengidolakan Uchiha Itachi. Dia juga bahkan memakai nama Uchiha sebagai tujuan balas dendam untuk membunuh Uchiha Sasuke. Karena Sasuke telah membunuh idolanya yaitu Itachi, Shin juga mencoba membangkitkan kembali organisasi Akatsuki karena dia berkeyakinan jalan satu-satunya agar bisa membuat manusia berkembang dengan melakukan perang. Hal inilah yang membuat Shin ingin sekali membangkitkan Akatsuki dengan mendeklarasikan perang ke semua negara besar. Untuk mempersiapkan hal itu, Shin sudah menciptakan begitu banyak klon dirinya sendiri. Namun rencananya telah diketahui oleh Hokage ke-7 yaitu Naruto setelah Sasuke bertemu dengan anak misterius dengan mata sharingan yaitu klon Shin. Shin yang mengetahui jika yang dilawan adalah Naruto dan Sasuke, dia mencoba mengambil tindakan dengan mengirimkan klonnya untuk menculik Sarada. Akan tetapi rencananya tersebut berhasil digagalkan oleh Naruto. Setelah beberapa waktu kemudian, Shin mencoba menyerang mereka kembali. Karena Sarada dilindungi oleh Naruto dan Sasuke, dia pun menculik Sakura sebagai tawanan. Tak lama setelah mereka melakukan pertarungan yang begitu sengit, tiba-tiba saja Shin dikhianati oleh klonnya sendiri. Karena klonnya saat itu menginginkan revolusi dan tidak lagi membutuhkan Uchiha Shin, atau yang disebut ayah oleh klonnya sendiri. Dan semua klon dari Uchiha Shin berniat ingin melanjutkan pertarungan, namun Naruto di sini berhasil menakutinya dengan memperlihatkan wujud Kurama. Setelah kejadian tersebut, semua klon dari Uchiha Shin tidak ingin lagi melanjutkan pertarungan. Lalu mereka semua kembali ke desa dengan membawa semua klon dari Uchiha Shin, kemudian menempatkannya di panti asuhannya milik Kabuto. Dengan adanya kejadian tersebut, organisasi Akatsuki milik Shin pun telah berakhir. Anggota Akatsuki yang masih hidup sampai sekarang di era Boruto. Yang pertama adalah Orochimaru.
salah satu ninja Sanin. Dia pernah membunuh gurunya sendiri, yaitu Hiruzen Sarutobi. Sebenarnya Orochimaru ini sudah mati, namun karena dia telah berhasil menyempurnakan teknik terlarang miliknya, dan alhasil Orochimaru pun bisa hidup kembali sampai sekarang di era Boruto. Dia pun menjadi baik dan kembali menjadi warga desa Konoha. Anggota Akatsuki yang masih hidup selanjutnya adalah tim Taka. Tim Taka sendiri adalah kelompok kecil yang terdiri dari Sasuke, Juzu, Suigetsu, dan Karin. Mereka berempat pernah bergabung ke Akatsuki dan bekerja sama untuk menangkap seorang Jinchuriki atau monster biju. Mereka berempat pernah bergabung ke Akatsuki dan bekerja sama untuk menangkap seorang Jinchuriki atau monster biju. Di saat Perang Dunia Shinobi keempat berlangsung, Sasuke yang telah mengetahui kebenaran tentang Itachi. Kemudian Sasuke membangkitkan Orochimaru dari segel kutukannya milik Anko. Berkat hal itu Orochimaru pun bisa hidup kembali. Semisal tidak ada campur tangannya Sasuke, kemungkinan besar Orochimaru dinyatakan mati. Yang selanjutnya adalah Kabuto. Walaupun Kabuto tidak bergabung ke Akatsuki secara resmi, tapi dia pernah terlibat dengan Obito untuk memulai Perang Dunia Shinobi keempat. Namun sampai akhirnya, dia terjebak dengan jurus Izanami-nya milik Itachi. Setelah peristiwa tersebut, Kabuto mengalami perubahan hati yang signifikan dan berhasil menemukan jati dirinya sendiri. Atas hal itu, Kabuto pun membantu pasukan aliansi Shinobi melawan Madara. Setelah berakhirnya Perang Dunia Shinobi keempat, Kabuto dan teman masa kecilnya yaitu Urushi memutuskan untuk menjadi pengurus panti asuhan Konoha dan merawat anak-anak yatim piatu di sana. Itulah kisah lengkap perjalanan organisasi Akatsuki dari pemimpin pertama sampai terakhir. Terima kasih sudah menonton.